Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Upah Mengikut Yesus. Ayat yang ke-28 demikian bunyi firman Tuhan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Daripada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas mengikut Tuhan, melakukan dan bertindak seperti yang Tuhan mau, tentu bukan sebuah keputusan yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Tentu bukan keputusan karena situasi dan kondisi kita ikut Tuhan. Tetapi dari tes kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan bukan karena hanya ini, tetapi ada kemauan sepenuhnya dan benar-benar ada kerinduan untuk mau mengikut Tuhan. Malam ini yang menjadi ayat kita, perenungan kita, Mazmur 10 ayat yang ke-28, kata Petrus, ya, kata Petrus ini tadi Markus pasal 10 ayat 28, kata Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sudah otomatis Petrus sebelumnya adalah dia sebagai nelayan. Tentu ketika dia mengikut Tuhan, tentu segala sesuatu yang selama ini dia kerjakan, dia pasti akan tinggalkan, saudara. Tadi saya bilang jikalau tidak ada komitmen yang pasti mengikut Tuhan, pasti akan ada penyesalan seumur hidup bagi setiap saya dan saudara. Jikalau kita mengikut Tuhan hanya karena situasi dan kondisi, hanya karena ajakan teman-teman, hanya karena sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan, hanya karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan Anda pasti akan kecewa. Saya mau katakan Anda pasti akan menangis, Anda pasti akan sedih jikalau kau mengikut Tuhan hanya karena kemanusiaanmu saja, tetapi bukan karena engkau melihat Kristus, melihat Yesus adalah sumber kehidupanmu, pribadi yang memanggil engkau, pribadi yang mempunyai segala sesuatunya, bahkan pribadi yang menciptakan engkau. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang manusia lama dengan manusia baru. Maka sangat penting kita melihat bagaimana hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Dalam pengertian lain bahwa pertanyaan daripada Petrus ini, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, hal ini pun juga terkadang terlintas di dalam pikiran dan mungkin sudah terucap di hati, di bibir kita, dan mungkin banyak orang mendengar. Kenapa setelah saya mengikut Tuhan, saya meninggalkan sesuatu yang selama ini firman Tuhan melarang saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, tapi toh justru yang saya alami, yang saya terima, yang saya hadapi bukan seperti yang saya harapkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu selalu ada saja orang Kristen yang kehilangan semangat dalam mengiring Tuhan Yesus. Tidak ada lagi antusias, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah untuk mengerjakan panggilan hidup, untuk mengikut
sepenuh hati. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang imannya gugur di tengah perjalanan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah mengambil keputusan, yang sudah berkomitmen? Apakah iman kita yang mula-mula itu, apakah sampai sekarang ini pun kita masih memiliki iman seperti itu? Atau justru di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita hanya terus bertanya dan bergumul. Mungkin pertanyaan ini, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Ketika ada masalah, pertanyaan ini muncul. Kok tidak ada jawaban? Kok semuanya serba salah? Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan kita, apa yang menyebabkan pikiran kita terkadang ada pertanyaan seperti ini? Karena kita berkata, karena kita berpikir mengikut Tuhan itu berarti semua perjalanan hidup akan mulus, bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari kesesakan, dan berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Ini pemikiran, pemahaman yang salah, Bapak Ibu Saudara. Memang benar kita rindu untuk berlimpah-limpah berkat segala sesuatunya. Tetapi jikalau hanya ini yang ada di pikiran kita, wajar saja kalau terkadang kita bertanya, kok tidak ada hasil yang memuaskan? Semuanya saya sudah lakukan, semuanya saya sudah tinggalkan, tetapi tidak ada jawaban yang saya dapatkan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, malam ini sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita semuanya, mari kita membuang semua keinginan-keinginan manusianya kita ketika kita mengikut Tuhan. Mari kita membuang semua rencana-rencana manusianya kita ketika kita mengikut Tuhan. Oleh karena kenapa jikalau kita hanya mengikut Tuhan supaya keinginan kita, kebutuhan secara manusianya kita harus tercukupi, saya tidak percaya di tengah jalan kita pasti akan mundur, saudara. Benar ya? Kita pasti akan mundur, kita pasti akan menyesal, kita akan pasti memukul dada, kita pasti akan menangis dan kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata apa yang kita bayangkan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Apakah dengan keadaan itu kita langsung memutuskan hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dengan keadaan kita alami kita langsung meresponinya, Tuhan ini tidak adil, usaha saya dalam keadaan tidak stabil, kesehatan saya tidak stabil, keuangan saya tidak stabil, semangat saya selama ini ada tapi sekarang sudah tidak lagi, langsung meninggalkan pelayanan, langsung meninggalkan jam-jam doa, langsung meninggalkan pembacaan renungan firman Tuhan, langsung tidak lagi mau menerima nasihat para pendeta, para hamba Tuhan karena kecewa sama Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, apakah kita pantas kecewa sama Tuhan ketika kita tidak mendapatkan keinginan kita? Rasul Paulus menasihatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang harus kita pegang dan kita imani sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Di depan tidak ada jalan, di depan jalan buntu, di depan tidak ada pengharapan. Ingat firman Tuhan tadi, tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Jikalau itu Tuhan bersama dengan kita, Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan tidak pernah membuat kita menangis dengan sendirian, kecewa di dalam Tuhan, tidak pernah. Oleh karena itu, marilah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah kita hitung-hitungan mengikut Tuhan. Jangan pernah kita menghitung jerih payah kita mengikut Tuhan. Lakukan semua pekerjaan Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan menguatkan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan tadi katakan di ayat yang ke-30,
Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah jaminan bagi saya Bapak Ibu yang setia mengikuti Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Sungguh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam perjalanan iman kami terkadang kami kendor, terkadang kami